Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Aulia Rizkyandani dari kelas 11 3A. Di sini saya akan membawakan sebuah cerpen berjudul Perpustakaan karya saya sendiri. Semoga suka dan selamat menyaksikan. Kring! Bel yang berbunyi menandakan bahwa waktu telah menunjukkan pukul 16.30, yang artinya sudah waktunya siswa untuk pulang. Seluruh siswa 11 MIPA 1 berbondong-bondong pergi dari perpustakaan setelah menyelesaikan agenda belajar mereka di tempat penuh buku itu. Mereka dengan terburu-buru berjalan agar cepat sampai ke kelas lalu pulang. Ketika semua siswa sudah pergi dari perpustakaan, berbeda halnya dengan seorang siswa yang masih duduk berdiam diri di depan laptopnya. Ia terlalu fokus pada laptopnya sehingga tidak memperhatikan sekitarnya. Saat masih larut dengan laptopnya, tiba-tiba sebuah suara mengagetkannya dari samping. "Kamu nggak pulang, Syah?" tanya Haikal, yang ternyata teman sekelasnya yang baru saja ingin meninggalkan perpustakaan. Namun, niatnya urung karena melihat Rasya masih ada di situ berkutat dengan laptopnya. "Tanggung, aku belum selesaiin tugas yang kemarin belum selesai. Aku temenin deh ya," tawaran Haikal. "Loh, bukannya kamu udah mau pulang ya?" tanya Rasya pada Haikal. "Enggak, di rumahku lagi gak ada siapa-siapa. Pasti nanti bosen. Mending diam di sini aja. Sekalian nanti kita pulang bareng," ucap Haikal kecilan agar tidak merasa bosan dan canggung. Rasya pun menanggapi percakapan yang dituturkan Haikal. Saat Rasya sedang fokus pada tugasnya, tiba-tiba Haikal berkata, "Wah, ini udah jam 5:30. Aku gak sadar kita udah lama ada di sini," ucapnya. Rasya yang mendengar perkataan Haikal langsung mengangkat ponselnya dan mengecek jam. "Loh, iya lagi. Rasanya gak kerasa," ucap Rasya. Haikal tertawa kecil. "Hahaha, kamu terlalu fokus sama tugasmu," ucap Haikal. "Hehe, iya, maaf," balas Rasya. "Kamu udah selesai belum?" tanya Haikal pada Rasya. "Sedikit lagi," katanya. "Ya udah, selesaiin dulu." Tak lama kemudian, Rasya menyelesaikan tugasnya. "Selesai. Ayo pulang," ucap Rasya disambut oleh Haikal. "Alhamdulillah, ayo." Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Setelah selesai bersiap, mereka langsung berjalan menuju pintu keluar. Namun saat melewati meja perpustakaan, Rasya tidak melihat ada satupun petugas yang duduk di sana. Ia mengerutkan alisnya karena terkejut. Sembari masih terkejut karena tidak melihat penjaga perpustakaan, ia dikejutkan lagi dengan suara teriakan Haikal yang sudah maju untuk membukakan pintunya terlebih dahulu. "Syah, pintunya gak bisa dibuka!" Haikal berteriak panik sambil berusaha membuka pintu. "Hah? Serius?" Rasya menghampiri Haikal dan mencoba membuka pintunya juga. "Gak bisa dibuka," jawab Rasya dengan lirih saat ia mencoba membuka pintu tapi tetap tidak bisa. "Gimana kita baliknya kalau pintunya gak bisa dibuka?" ucap Haikal yang mulai menaikkan nada tingginya. Tenang, kita bakal cari jalan keluarnya,"
ucap Rasya, menenangkan Haikal dan mulai berpikir bagaimana cara keluar. Saat sedang berpikir, tiba-tiba suatu ide muncul dalam otak Rasya. Kal, coba cari kunci cadangan di meja perpustakaan, ucap Rasya tiba-tiba. Apa kamu gila? Nggak sopan ngambil barang dari orang tanpa izin, balas Haikal. Situasi ini mendesak, nggak ada jalan lain, jadi dicoba dulu, ucap Rasya. Setelah mendengar jawaban Rasya, Haikal menghampiri meja perpustakaan lalu mencari kunci cadangan. Sedangkan Rasya masih hendak membuka pintu. Gimana? Ketemu nggak? Rasya bertanya kepada Haikal. Gak ada, Sya. Dan Haikal menjawab dengan nada putus asa. Gimana caranya? Haikal bertanya dengan wajah frustasi. Coba telepon seseorang pakai ponselmu. Coba telepon seseorang pakai ponselmu, saran Haikal. Tiba-tiba, bateraiku hampir habis. Coba gunakan ponselmu, jawab Rasya. Tapi internetku sudah habis. Mendengar jawaban Haikal membuat Rasya ikut termurung. Rasya pun terduduk setelah mendengar jawaban dari Haikal, pupuslah harapan Rasya. Rasya pun terduduk, lelah dan memikirkan bagaimana cara keluar. Lama sekali mereka di perpustakaan. Lama sekali mereka berada di dalam perpustakaan. Tadi sadari kalau jam sudah menunjukkan pukul 19.00, yang berarti sudah malam. Namun mereka masih belum bisa memikirkan cara untuk keluar dari perpustakaan. Saat mereka sedang saling mengejar pikiran, tiba-tiba Haikal berkata pada Rasya, coba aja aku enggak nungguin kamu, pasti aku bisa pulang, ucap Haikal ketus. Kal, aku enggak ngajak kamu. Kamu sendiri yang bilang mau nungguin sekalian pulang bareng, ucap Rasya berusaha membela diri. Ya, aku kasihan sama kamu sendirian di perpustakaan kalau pulang. Jadi ikutlah kamu. Usahain kerjain PR-mu di rumah. Jangan repot-repot ke perpustakaan. Jadinya gak bakal jadi seperti ini. Haikal mulai meninggikan suaranya. Kenapa kamu jadi nyalahin aku? Terserah aku mau ngerjain tugas di mana aja. Yang penting tempatnya nyaman. Kamu yang harus nyalahin diri kamu sendiri di sini. Kenapa ikut aku? Aku juga udah biasa sendiri di dalam perpustakaan. Yang penting pekerjaanku selesai, Rasya menjawab dengan nada yang tidak kalah tinggi. Jangan saling salahin sekarang. Pikirin gimana cara keluarnya, ucap Rasya lagi-lagi dengan nada yang tinggi. Sambil mencari jalan keluar dari perpustakaan, Rasya mencoba melihat sekeliling perpustakaan. Hingga tiba-tiba Rasya melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Kal, aku tahu cara keluar dari sini, Rasya berkata dengan semangat. Mendengar perkataan Rasya, Haikal pun langsung menghampiri Rasya. Apa? Tanyanya. Ayo kita coba nyalain alarm kebakaran ini, Rasya berkata sembari menunjuk alarm kebakaran yang menempel di dinding perpustakaan. Yang bener aja, Sya. Ada yang dengar. Sekolah sepi, Haikal bertanya. Kayaknya tadi ada satpam sekolah yang coba berkeliling. Ayo kita coba dulu, kata Rasya.
Mendengar perkataan Rasya, Haikal pun dengan gugup mencoba membunyikan alarm. Rasya pun membantunya. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha hingga alarm berbunyi keras. Mereka melihat satpam yang bertugas malam hari di sekolah berlari ke arah ke ruang perpustakaan. Ceklek! Terdengar suara kunci pintu dibuka. Satpam segera mengecek dari mana asal suara dan api. Rasya dan Haikal tersentak mendengar dan melihat pancaran senter dari satpam. "Anak-anak, kenapa kalian masih di sini?" tanya salah satu satpam. "Kami kekunci di sini, Pak," ucap Haikal sembari mengusap tekungannya yang tak terasa gatal. "Itu alarm kami yang bunyikan, Pak. Karena kami memang gak bisa keluar. Mohon maaf ya, Pak," ucap Rasya, merasa tidak enak. "Kamu kenapa gak pulang dari awal, Nak? Udah lewat jam pulangnya ya," tanya satpam itu lagi. "Maaf, Pak. Tadi kita ngerjain PR dulu," ucap Rasya sambil menunduk. "Kenapa kamu gak pulang lebih awal, Nak? Kan udah lewat jam pulangnya," ucap satpam tersebut. "Maaf, Pak. Tadi kita ngerjain PR dulu," ucap Rasya sembari menunduk. Satpam tersebut menggeleng perlahan. Lalu satpam itu berkata, "Ya sudah, lain kali pulangnya lebih awal sebelum jadwal perpustakaan tutup ya, Nak," kata satpam tersebut. "Baik, Pak. Terima kasih," ucap Rasya dan Haikal secara bersamaan. Setelah berbincang singkat dengan satpam, mereka segera pergi. Saat dalam perjalanan menuju motor, Haikal tiba-tiba berkata kepada Rasya, "Sya, maaf, tadi aku nyalahin kamu. Harusnya aku gak nyalahin kamu tadi. Mana teriak lagi aku," ucap Haikal pada Rasya dengan perasaan bersalah karena menyalahkan Rasya. Rasya pun tersenyum. "Iya, gak apa-apa. Kamu panik tadi, jadi kayak gitu. Maafin aku juga. Tadi aku teriak juga ke kamu," ucap Rasya. "Ya udah, ayo pulang," ajak Haikal pada Rasya. Dengan senyuman dan nada yang bersemangat, Rasya pun membalas perkataan Haikal. "Ayo!" Haikal dan Rasya akhirnya bisa kembali ke rumah masing-masing. Dan semenjak kejadian di perpustakaan itu, Rasya tidak pernah lagi mengerjakan tugas di perpustakaan sampai sore. Dan Haikal pun belajar dari kesalahan sebelumnya untuk tidak menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Mungkin segitu aja yang bisa saya ceritakan. Maaf kalau misalnya cerpennya nggak lengkap dan kata-katanya kurang jelas. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.